tidak jadi. Kemudian sekarang kita perhatikan ittiba' Allah, mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jasiyah ayat 23, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Maka pernah kamu melihat terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Karena memperturutkan hawa nafsu, hawa nafsunya sudah di depan. Maka wa'adallahu 'ala ilmin. Lalu Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dibiarkan. Karena yang diperturutkan adalah hawa nafsunya, maka wa'adallahu 'ala sam'i. Allah tutup telinganya, wa qalbi. Kemudian Allah juga tutup hati, wa ja'ala 'ala basarihi. Dan Allah meletakkan tutupan di atas penglihatannya, isyarah. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka siapakah yang akan memberikan kepada petunjuk setelah Allah menyesatkan mereka? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat ini menjadi tahdiran, menjadi peringatan bagi kita untuk tidak menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang diikuti. Karena jika hawa nafsu sudah menjadi sesuatu yang diikuti, maka akan tertutup semuanya. Telinga akan tertutup, tidak lagi mau mendengar kebenaran dari orang lain. Maka juga tidak lagi mau melihat kebenaran dari orang lain. Karena hawa nafsu ini tidak hanya konotasinya sesuatu yang syahwat, sesuatu yang tidak. Hawa nafsu ini memperturutkan ego dan lain sebagainya. Subhanallah. Contoh banyak sekali. Kemudian kita perhatikan, Imam Nawawi rahimahullah menukilkan dari Ikrimah. Apa kata Ikrimah? Afara'aita man ja'ala ilahahu alladhi ya'budu ma yahwa aw yastahsinu fa idza istahsan. Apakah kamu tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsu yang selalu dia ibadahi terhadap apa-apa yang menurut keinginannya atau yang terbaik olehnya? Maka jika sudah hawa nafsu depan, maka sesuatu yang jelek akan dianggap baik. Ya, apapun akan dia terima, akan diusahakan untuk menjadi baik. Dia tidak memperdulikan batasan-batasan syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kamu tidak melihat? Kalau nafsu sudah di depan, maka batas-batas syariat sudah tidak berfungsi sama sekali. Meskipun dia berasal dari kelompok, di tengah-tengahnya ada Allah. Kita perhatikan apa akibat buruk itu. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha dinahu bihawa?" Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang menjadikan agamanya dengan hawa nafsunya? Jadi beragama berdasarkan hawa nafsu. Apabila yang syai'an ila rabbih, maka tidaklah yang memperbuat hawa nafsu pasti dia akan berbuat maksiat. Kemudian dia akan melindungi billah, karena dia tidak beriman kepada Allah, wala yuhadiru ma harrama. Dia tidak berani mengharamkan sesuatu yang jelas haram. Tidak berani. Itu syirik, dia tidak berani mengatakan syirik. Karena akan bertentangan dengan hawa nafsu dirinya dan hawa nafsu kelompoknya. Padahal dengan dalil sudah jelas menunjukkan kepada dirinya harus itu yang dilakukan. Kemudian dia wala yuhadiru ma harrama. Juga dia tidak menghalalkan sesuatu yang telah jelas kehalalan dibolehkan, tapi dia tidak mau mengatakan itu dibolehkan. Inna madina rumah awal yang nafsu bi'amali. Hanya saja ia melakukan untuk agamanya atau berdasarkan hawa nafsunya, hawa nafsu kelompoknya. Kalau kelompok yang mengatakan itu harus itu, kalau dulunya sudah mentahdir istighfar, harusnya mengatakan itu kelompok itu apa? Walaupun tidak dibolehkan, dia tidak membolehkan tadi. Ini sebab yang pertama. Kemudian Rasul SAW juga mengatakan, mereka Rasul mengatakan dalam satu kalimat yang tegas, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu hatta yakuna hawa, sampai hawa nafsunya tunduk. Ya, tidak dikatakan beriman sampai
bima jitu dengan apa yang aku bawa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya tidak dianggap beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hawa nafsu diikuti petunjuk Rasul. Bukan petunjuk Rasul mengikuti hawa nafsu kita. Bukan dicari dalil untuk membenarkan perbuatan kita. Bukan dicari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Hari ini sebab terjadinya pembentukan hawa nafsu karena masing-masing kelompok mencari pembenaran dalil. Masing-masing berusaha mencari dalil. Maka tidak heran saya pernah baca di beberapa masalah, beberapa buku, dia hanya mengambil sebagian yang dianggap sesuai dengan visi dan misi kelompoknya, tidak sebagian yang ini tidak ada. Itu terjadi. Maka apa yang Rasul katakan dan tabi'an maka qablakum syibran bisyibrin sudah mulai. Kamu pasti akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu itu senimpal dan senimpal. Jadi tidak baik saya. Senimpal dan senimpal. Bani Israil mengambil